Baiklah guys, selamat datang di part ke-8 tutorial belajar bagaimana cara untuk berburu planet, menemukan eksoplanet di luar tata surya kita di galaksi Bima Sakti menggunakan teleskop TESS. Di part ke-8 ini kita akan membahas tentang phase folding dan kita masih akan terus ngoding ya menggunakan bahasa pemrograman Python. Aku harap kalian tidak bosan-bosannya untuk terus mengikuti tutorial ini sampai nanti di part terakhir. Nggak tahu sih part berapa terakhirnya nanti. Oke, ikutin aja di part keempat coding ini kita akan membahas tentang fast folding atau part 8 video tutorial ini. Jadi langsung aja kita bahas. Buat kalian yang mungkin baru gabung, silakan cek playlist di bagian atas ya, ikutin dari awal supaya kalian nggak kebingungan untuk mengikuti pembelajaran ini. Baiklah, kita mulai dari kita mulai saja. Kita mulai saja tentang fast folding ini. Apa sih fast folding ini? Oke, seperti biasa ini kita import dulu ya, kita unduh dulu nih, diinstal dulu modul-modul Pythonnya, kemudian kita import seperti biasa. Kemudian kita menggunakan TIC yang sebelumnya kita pakai juga 284475976. Ini sebelumnya sudah kita pakai dan ini adalah salah satu TIC favorit kita. Oke, selanjutnya kita cari datanya di server, kemudian kita ambil sektor 2 sampai 3 ya, 2 sampai 3. Kemudian kita pilih 2 sektor, kemudian kita download, kemudian kita stitch sektor 2 sektor tersebut supaya rata nilainya ya, supaya normalisasi gitu. Kemudian kita plot. Nah, ini 2 sektor tadi ya, ini sektor 1, sektor 2 yang udah kita pilih tadi di TIC ini ya, di TIC ini. Kemudian kita mulai saja penjelasannya tentang fast folding. Jadi contohnya kita potong aja ini ya, data yang ini kita potong aja, kita contohkan. Jadi fast folding itu berfungsi untuk menentukan nilai periode menggunakan perhitungan manual ya. Jadi fast folding itu lebih ke manual gitu ya, lebih ke manual untuk menentukan nilai periode sebuah transit eksoplanet gitu. Jadi kalau misalnya bumi setiap 360 hari sekali itu memiliki berperiode 1 gitu ya. Jadi setiap 360 hari itu periode dari planet bumi. Begitu juga dengan eksoplanet yang lain, itu mereka juga memiliki periode terhadap bintang induk mereka. Jadi di sini bagaimana cara menentukan periodenya, kita akan melakukan phase folding. Jadi phase folding itu cara kerjanya adalah misal dari 4 transit ini ya, 4 transit atau peredupan cahaya dari bintang induknya ini adalah satu peredupan cahaya ini adalah satu periode dari eksoplanetnya. Begitu juga sampai 4 peredupan cahaya ini berarti ada 4 transit dari eksoplanet tersebut dengan waktu periode yang sama. Di contoh ini waktu periodenya sama ya, kalau kita lihat ini dari satu peredupan ya ke peredupan yang lain yaitu hampir sama periodenya. Jadi bagaimana caranya ya, ini fast folding memotong satu peredupan, satu data peredupan ini dengan waktu periode tertentu, kemudian dibandingkan atau ditimpa dengan data periode kedua sampai data periode keempat. Jadi saling tumpang tindih untuk menentukan periode tepatnya itu berperiode berapa, seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi satu periode ini akan ditumpang tindihkan dengan periode yang lain. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang phase folding. Jadi langsung aja kita masuk ke sini biar nggak lama-lama juga. Di sini kita udah tahu sebenarnya periodenya jika di contoh ini, karena untuk mengecek phase periode dari sebuah eksoplanet, kalian bisa cek aja di ExoFob ya. Di ExoFob ini di bagian sini ya, ini TIC yang kita gunakan tadi, kemudian periode ini kita
dapatkan periodenya, kemudian juga ada parameter epoch. Nah, epoch ini juga kita dapat di Exofob. Ini adalah epochnya ya. Kemudian untuk mencari T0 itu epoch dikurangi nilai ini ya, nilai ini udah rumus, karena nilai ini adalah nilai pengurangan satuan waktu BTJD ya. Ya, ini supaya apa ya? Supaya ditranslate ke satuan waktu hari yang kita kenal gitu ya. Itu dikurangi nilai ini. Nah, setelah itu kita lakukan folding ya, LC collectionnya yang ini tadi ya, dua sektor ini kita folding dengan parameter periode dan epoch time-nya. Yang kita gunakan ini ya periodenya, dan juga epoch time-nya adalah T0, yakni nilai dari epoch dikurangi nilai sekian gitu ya. Setelah kita fast folding, kita plot, hasilnya akan seperti ini ya. Ini data dari dua sektor ini yang ada banyak sekali transit ini ditumpang tindihkan satu sama lain, menghasilkan satu transit ini. Dan di contoh ini periodenya yang benar ya, sekitar 2 sekian sekian sekian. Cuma nanti kita akan contohkan jika periodenya nggak cocok, itu pasti tidak akan tumpang tindih satu sama lain. Oke. Setelah itu, karena ini datanya masih zoom out ya, ini datanya masih zoom out, kita lakukan zoom in untuk melihat lebih mudah. Yakni kita limit ya sumbu X dan sumbu Y nya supaya lebih zoom in gitu ya terhadap apa yang kita lihat. Kita gunakan alpha ini seperti transparan ya, untuk melihat data di belakang data di depannya gitu ya. Jadi lebih transparan data di belakangnya. Ini kita zoom in ya, kita limit sumbu X nya, ini kita limit ya, kemudian sumbu Y nya juga kita limit ya, cuma nilai sekian aja. Setelah itu kita lakukan binning ya, karena di TIC ini jelas transitnya, tapi ada beberapa TIC yang enggak jelas exoplanetnya transit gitu ya, makanya perlu di binning. Cuma di sini jelas sih ya, jelas exoplanetnya itu transitnya jelas. Kita binning, terus kita bandingkan antara yang sebelum di binning dan yang setelah di binning. Nah, di sini kita juga lakukan zoom in ya, kita zoom in juga sumbu X sumbu Y nya kita kita limit. Kemudian di sini kita juga beri garis. Oke, di sini menarik karena ini berkaitan dengan part selanjutnya tentang radius planet atau radius bintang induknya nanti perhitungannya ya. Nah, ini kita tentukan secara manual, ini nilai tengah dari transitnya itu ada di mana ya. Kita contohkan di sini di sekitar 0, sekian 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 gitu ya. Ini di sini nanti nilai untuk menghitung radius sebuah planet dan radius sebuah bintangnya gitu ya, ukurannya lebih tepatnya ya, ukurannya itu seberapa besar gitu planetnya dan bintangnya. Oke, setelah itu kita bisa bandingkan ya antara yang di binning dan yang belum di binning di sini. Oke, itu nah ini kita lanjut kurang lebih seperti itu ya, mengenai phase folding yang benar ya, dengan sesuai periode dan T0 nya juga sesuai. Sekarang kalau misal kita nggak tahu periodenya berapa ya, terus epochnya juga nggak tahu, di contoh satu ini kita contohkan periodenya kita nggak tahu nih, periodenya nggak tahu ya, kita contohkan buat periode 2,12 gitu ya, 2,12. Oke, nah di sini kita nggak sesuai periode yang tadi ya, yang benar tadi, periode yang benar itu sekitar 2,14 ini ya, sekian sekian sekian. Cuma di sini periodenya kita contohkan kita nggak tahu, kemudian kita ngasal gitu periodenya sekitar 2,12, maka fast foldingnya peredupan cahaya dari sekian banyak transit tadi itu tidak akan tumpang tindih, tidak akan matching gitu, tidak akan matching
apa, tumpang tindihnya, tidak akan saling tumpang tindih secara matching gitu ya. Jadi dia akan saling overlap. Nah, ini overlap antar satu transit dengan transit yang lain. Jadi nggak akan terlihat seperti ini. Ini kan matching antar transit satu dengan transit yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau periodenya nggak sama, ini kalian bisa atur-atur sendiri sampai periodenya sama. Makanya ini untuk mencari periode secara manual itu kita menggunakan fast folding. Untuk menghitung periode secara atau otomatis ya, nanti itu ada sendiri caranya di part kedepannya. Ikutin aja terus pembelajaran ini. Oke, nah ini kalau periodenya nggak sama, dia akan nggak akan matching gitu ya, peredupan antar data transitnya. Terus di contoh kedua ini periodenya udah sama ya, periodenya udah benar, cuma ipohnya ini nggak benar gitu ya, ipohnya nggak benar. Maka yang terjadi adalah transitnya itu nggak berada di tengah-tengah gitu ya, nggak di tengah-tengah fase gitu, nggak di tengah-tengah fase. Dia cuma pindah gitu aja. Ini sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu fatal sih ya kesalahannya kalau cuma pindah gini aja. Yang fatal itu yang ini, yang jika periodenya salah. Oke. Jadi nanti perhitungannya agak fatal gitu ya, kalau menghitung periode sebuah planet itu salah, itu agak fatal gitu. Ya, itu sih mungkin di contoh di pembahasan part ke-8 ini tentang fast folding, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar, kita bahas bersama. Kemudian ya, kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan suka dan subscribe channel ini. Dan jika kalian ingin membantu secara finansial, silahkan cek di deskripsi. Dan sampai jumpa di part selanjutnya, tentang kita akan menghitung, ada kaitannya dengan nilai ini ya, nanti nilai ini kita yang menentukan nilai tengah dari transitnya untuk menghitung radius planet dan radius bintang induknya. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.